Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai untuk perkuliahan pertama di mata kuliah bahasa pemrograman Python. Ya, di sini saya Wiga Maulana Bihaki akan memandu atau membantu teman-teman belajar bahasa pemrograman Python dari mulai yang dasar sampai yang nanti goalnya itu teman-teman bisa mempraktekkan apa itu bahasa pemrograman Python dalam mungkin membuat atau menyelesaikan kasus-kasus yang sederhana. Pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama, saya akan memperkenalkan apa sih bahasa Python ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan sejarah dan sampai nanti mungkin membuat membuat program pertama dari Python. Baik, ini hal-hal yang akan kita bahas. Teman-teman akan saya coba jelaskan apa itu Python, fitur dari Python itu apa saja, dan apa sih yang bisa dilakukan oleh bahasa pemrograman Python, dan bagaimana cara penginstalan Python, dan juga di sini ada cara penginstalan Visual Code untuk memprogram bahasa pemrograman Python. Ya. Kenapa di sini harus ada dua yang diinstal? Nanti akan saya jelaskan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu Python. Python ini bahasa pemrograman seperti yang teman-teman mungkin pernah dengar. Bahasa pemrograman itu apa? Misalnya seperti Java, PHP, JavaScript, C++, C. Ya, ini sama sebuah bahasa pemrograman, bukan nama ular. Ya, memang sih ada nama ular namanya Python, tapi memang kebetulan ini namanya sama untuk bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman Python. Ya, jadi jangan takut dengan istilah bahasa pemrograman Python karena memang identik dengan ular. Oke. Jadi di sini malah Python ini merupakan bahasa pemrograman yang levelnya tinggi karena didesain mudah dibaca dan simple untuk diimplementasikan. Ya, Python ini sangat disukai oleh banyak programmer karena memang ini sebuah impian dari bahasa pemrograman tercipta oleh namanya Guido van Rossum. Ini dari Belanda. Ya, ini bahasa pemrograman Python ini tercetus pada tahun 1991. Ya, mulai membangun sebuah bahasa pemrograman Python. Apakah teman-teman sudah lahir pada tahun 1991? Ya, mungkin ada yang sudah atau belum. Kalau saya belum. Ya. Ya, Python ini dikembangkan karena memang agar orang-orang itu mudah untuk mempelajarinya, karena memang ini Python ini gampang, ya, readability dan sintaksnya itu mudah dipahami. Oke, ya. Ini foto orang yang menciptakan Python itu sendiri. Kemudian saya akan menceritakan sejarah dari Python, ya. Jadi terciptanya memang tahun 1991, cuma berawal dari 89. Ya, walaupun memang hanya 2 tahun sejarah terciptanya Python.
Jadi dimulai dari si tadi namanya siapa, Guido van Rossum, itu bekerja di salah satu perusahaan namanya Centrum Wiskunde dan Informatika, mulai 89. Kemudian pada perayaan Christmas itu untuk mengisi waktu luangnya, karena dia hobi membuat program, dia mengisi waktu luangnya karena libur ngotak-atik pemrograman, bahasa pemrograman. Apa yang dia otak-atik atau apa yang dia pelajari, dulu ada namanya bahasa pemrograman ABC ya. Kemudian si orang ini, saya lupa terus nama karena susah di itu, Guido van Rossum ini, dia memiliki kemampuan untuk mendeteksi kelemahan dari bahasa pemrograman ABC ini ya. Kemudian dia menciptakan, mengimprove bahasa pemrograman namanya Python. Nah, kenapa tercipta nama Python? Ternyata dia terinspirasi dari sebuah tayangan televisi namanya Monty Python's Flying Circus. Dia sedang menonton, lalu terciptalah ide untuk menciptakan nama bahasa pemrograman Python untuk memperbaiki bahasa pemrograman ABC. Nah, rilislah tahun 1991 tercipta bahasa pemrograman Python. Itu sedikit cerita sejarah dari terciptanya bahasa pemrograman Python. Oke, selanjutnya, selama berjalannya waktu mulai dari 1991 sampai sekarang, terciptalah dua versi bahasa pemrograman Python. Di sini bahasa pemrograman Python yang tercipta itu versi 2 dan versi 3 ya. Dan sekarang yang sering digunakan tentu saja yang versi 3. Yang versi 2 sudah mulai ditinggalkan. Kita lihat beberapa ternyata ada versi 1, tapi itu sangat saya belum menggunakan itu dulu tahun 2000 karena belum mengenal Python. Jadi mohon maaf, versinya ada versi 1, versi 2 dan versi 3. Tapi yang maksud saya itu yang tersedia sekarang di website resmi Python itu versi 2 dan versi 3. Versi 1-nya itu sudah nggak ada. Sekarang yang tersedia versi 2 dan versi 3. Walaupun yang versi 3 sekarang sering digunakan, tapi versi 2-nya masih tersedia, gitu maksud saya. Tapi si tadi Van der Rossum itu menciptakan memang dari versi 1 urutan gitu, mulai tahun dari 91 terus sampai 94 menyempurnakan, terciptalah Python versi 1 itu. Kemudian sampai tahun 2000 sampai versi 1-nya itu sampai 1.6. Kemudian tahun 2000 Oktober mulai tercipta versi yang 2 sampai Oktober 2008. Desember 2008 mulai terciptalah Python versi 3 dan seterusnya sampai Python versi 3.7. Sekarang sudah ada versi 3.8. Walaupun di tahun 2010 Python versi 2 dikembangkan lagi sampai versi 2.7. Yang ini saya juga sempat menggunakan versi 2.7, tapi sekarang sudah beralih ke versi Python versi 3 karena memang lebih canggih. Jadi ini history atau sejarah
versi dari perkembangan bahasa pemrograman Python. Oke. Banyak yang bertanya kenapa Python ini bisa populer di kalangan programmer, bahkan orang yang tidak tertarik sama programmer melihat kecanggihan bahasa pemrograman Python ini menjadi tertarik dan sehingga populer. Karena apa? Karena dia free. Walaupun memang ada bahasa pemrograman yang lainnya yang free juga banyak gitu, tapi bahasa pemrograman free ini memang menjadi keunggulan. Yang kedua, easy, mudah untuk diimplementasikan. Karena memang kalau bahasa pemrograman Python ini seperti kita ngomong sama komputer tapi menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi mudah, bukan bahasa mesin lagi. Dan nanti saya tunjukkan mungkin pertemuan selanjutnya, misal mencetak suatu tulisan di bahasa pemrograman Python dengan bahasa pemrograman yang lain, itu dilihat nanti pasti yang lebih simple, yang lebih mudah dipahami bahasa pemrograman Python. Hanya menciptakan tulisan saja gitu. Kemudian yang selanjutnya bisa diterapkan di beberapa aplikasi. Nanti setelah ini aplikasi apa saja yang bisa digunakan atau yang dihasilkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan disupport banyak library. Ya, apa itu library nanti kita bahas. Nah, ini beberapa alasan kenapa Python ini populer. Selanjutnya ini fitur dari Python. Ya, ini pengembangan dari ya kenapa Python populer juga, karena simple, open source. Maksudnya open source ini banyak orang yang bisa mengembangkan library-library yang ada di Python. Karena memang Python ini bahasa pemrograman, tapi orang-orang tuh mengembangkan dari segi library-nya untuk mendukung perkembangan bahasa pemrograman Python ini. Open source, semua orang bisa untuk mengembangkan bahasa pemrograman Python ini gitu. Yang selanjutnya portability, maksudnya dia bisa digunakan di beberapa device gitu ya. Python juga karena bisa online, bisa offline juga. Kemudian bisa embeddable atau extensible. Ini bisa kita terapkan di kayak Arduino, juga bisa di situ diterapkan di mesin gitu. Kemudian interpreted, di sini bisa saling terhubung. Python ini bisa digabungkan dengan bahasa pemrograman lain seperti PHP, HTML, mungkin dalam pembuatan website atau nanti mungkin machine learning gitu. Dan tentu saja terdukung oleh banyak library, dan dia juga mendukung untuk OOP atau Object Orientation. Oke. Ini fitur-fitur dari Python yang bisa kita gunakan. Oke. Ini beberapa aplikasi atau memang yang bisa kita lakukan dengan bahasa pemrograman Python. Menggunakan membangun sebuah website itu bisa, walaupun memang kita masih membutuhkan HTML, JavaScript, tapi dengan Python menggantikan PHP itu sangat powerful sekali nanti websitenya gitu.
Kemudian bisa digunakan untuk machine learning, pembelajaran mesin, ya. Kemudian robotik, pembuatan aplikasi desktop, bahkan bisa membuat aplikasi Android, gitu ya. Kemudian selanjutnya kita coba memulai bagaimana sih memulai Python ini menggunakan Visual Code. Ya, di sini yang akan kita gunakan softwarenya yang untuk praktek yaitu Visual Code, ya. Tapi di sini kita perlu diperhatikan beberapa hal yang harus diinstal, karena Visual Code ini tidak menyediakan langsung bahasa pemrograman Python, maka perlu menginstal seperti ekstensi dan Python itu sendiri. Jadi nanti teman-teman yang pertama lakukan yaitu menginstal Visual Code, dan setelah terinstall Visual Code-nya menginstal ekstensi namanya Visual Code Python ekstensi. Setelah itu menginstal Python 3 gitu. Jadi ada 3 yang perlu diinstal sebelum menggunakan bahasa pemrograman Python menggunakan Visual Code. Ini nanti teman-teman saya bagikan slide presentasinya, tinggal diklik saja. Di sini ada link untuk mendownload Visual Code-nya dari codevisualstudio.com langsung. Kemudian install ekstensinya di Visual Code ini sendiri. Nanti dalam praktek saya akan lebih digambarkan, saya akan ilustrasikan. Karena ini sifatnya teori, maka saya hanya menjelaskan. Yang pertama install, ini sangat mudah, tinggal download, install, next, lalu install Python ekstensinya. Selanjutnya, setelah kedua itu tadi terinstall, kita harus menginstal Python-nya, ya. Kita langsung mendownload dari Python-nya itu. Ya, mungkin kebanyakan menggunakan Windows, tinggal ikuti saja link ini, tinggal nanti di-download. Yang saya merekomendasikan Python versi 3.6 atau versi 3.7 saja. Jangan yang 3.8, karena menurut saya itu belum komplit, belum lengkap untuk library-nya, sehingga 36 dan 3.7 saja. Kalau ada teman-teman yang menggunakan macOS, nanti bisa mengikuti instruksi yang ada di link di sini, dan Linux juga. Tapi mungkin saya fokus di Windows. Selanjutnya, setelah terinstall nih, kita perlu verifikasi apakah benar Python ini sudah terinstall di komputer kita dengan cara ini. Misal di Linux atau macOS, tinggal buka terminal window, lalu ketik komen ini Python 3 // version, enter, nanti akan muncul keterangannya. Sedangkan di Windows tinggal kita ketikkan ini py-min3 // version, nanti akan muncul kalau ada keterangan memang ada Python versi bla bla bla, berarti memang sudah terinstall. Tapi kalau belum ada, nanti ada keterangannya kalau memang belum ada atau tidak berhasil instalasinya. Selanjutnya kita coba. Ini saya menjelaskan saja, tidak mempraktekkan, karena nanti prakteknya ada di pertemuan secara tatap muka, ya. Ini tinggal, tadi kan sudah diinstal Visual Code-nya, lalu ekstensinya dan Python itu sendiri.
Kemudian kita coba buka aplikasinya, tadi namanya apa? Visual Code. Buka, lalu buatlah file baru namanya index.py. Jadi ekstensi dari Python itu .py. Ini nama filenya saja, bebas. Boleh nama atau apapun bebas. Ini saya contohkan index. Nah, ini saya contohkan saya membuat file ini, file index.py di dalam folder Python. Foldernya pun bebas namanya. Oke, ini contoh tampilannya Visual Code. Lalu kita coba mengetikkan program yang memang biasanya recommended pertama kali belajar pasti suruh print hello world gitu ya. Cukup simple. Kalau memang teman-teman sudah belajar bahasa programan lain seperti Java atau PHP, mungkin berbeda. Ini cukup lebih simpel ya. Tinggal hanya print kan memang bahasa Inggris, cetak hello, tulisan hello world gitu. Kemudian kita akan mencoba menjalankan dengan cara mengklik tanda panah yang dilingkari seperti pada gambar ini, tanda panah ini, atau Anda juga bisa menggunakan shortcut Ctrl Shift D. Kemudian jika berhasil, maka di dalam terminal akan ada tulisan hello world gitu ya. Selamat, berarti Anda sudah berhasil membuat program pertama. Selanjutnya selesai. Jadi demikian pengenalan Python yang cukup singkat. Saya yakin ini bermanfaat bagi teman-teman. Nanti saya bagi file presentasinya dan bisa diikuti atau dipelajari lagi, atau juga bisa menonton video ini secara berulang-ulang. Jika ada pertanyaan, silakan nanti tanyakan di forum di Google Classroom atau di kuliahonline.amikomprokerto.ac.id atau melalui grup WhatsApp. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.